Shalom, Horas Madihita, selamat malam Madihita Ruas Sendi Huriata, HKBP Jati Sampurna, Sian Weksada Saat Rodaya 10 Tolu, Doho Ruas HKBP, Marsada Gunung Putri, Mulia tema di Parsaurata, di Partangangata, di Bagasa Purninon. Ala nungjuk pado tikina, taparadema rohata, martang yang nawa mahita di Bagasar rohat tabi. Amin. Acara pertanyaan week tematis Kamis Jumat tanggal 2 Oktober 2020 HKBP Jati Sampurna. Mered dehita sen nomor 755 ayat sada doh 2. Hapusan ho Tuhan, ho tolongmu, dilas di roh hati ki arsakte, asini roh aminang pambainanmu, ho si palu apa dengan hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, dan nama sohot asini rohat, nasana ikut diau di parade. Asim do isude logoni arina rodoni ari nang tano laut bulan bitangi sudetino pamimang hati dako dengan nibasami dihamio hapusan ho Tuhan, hapusan ho Tuhan, dan nama sohot asini rohat, nasanari kot diau di parade, tumalani asim do isude. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu, yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 254 ayat 3 tambah 6.
Baba isiaro sudenaro ai namangingani au mangagoton diki ho naingi utonoku ho nagpasang apoku o Jesus Tuhan atong say pargoymo awon na bojoki ay ikon di patuba tondim do isuge tu ahamagogoku lamangoloy patiku di aso ada Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk pertanyaan malam ini. Tertulis dalam Yesaya 40, dimulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Ayat yang ke-6, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Kita bersama di ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian perbacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 495, dimulai dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Tersurat di buku lain, goar hudi mulanai, ay nariko rohani, nang dohot tu surgoi, ay nariko rohani, nang dohot tu surgoi. Urupiah o tuhaki marhasea kontikiki sailang pita batondiki songo suru ami sailang pita batondiki songo suru ami. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Salam dan selamat malam buat kita semua. Kami mau sapa semua jemaat HKBP Jati Sampurna pada malam hari ini dan juga jemaat HKBP Marsada Gunung Putri. Salam bagimu yang diberkati Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mendengarkan sapaan kebenaran dari firman Tuhan yang ditetapkan sebagai renungan atau khotbah pada ibadah malam ini, yang dikutip dari kitab Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur 8 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima kita baca secara responsoria, tetapi ada baiknya kita mulai dari bait yang pertama hingga bait yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, kami betapa mulianya Namamu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Namamu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan mau memulai khotbah ini dengan mengangkat satu pertanyaan. Siapakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Siapakah saya? Siapakah Anda? Isedo Jolmai Inangamang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hakikat manusia dalam pandangan versi iman Kristen tentunya bersumber dan berpijak pada Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya sumber dari segala pengajaran dan kebenaran menurut iman Kristen. Siapakah manusia itu? Ini perlu direnungkan. Alkitab menjawab, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan.
Dia adalah karya ciptaan Tuhan, bukan jelmaan sebagian dari diri Allah. Manusia bukan anak biologisnya Allah. Manusia itu bukan jelmaan dari Allah dan bukan pula anak biologisnya Allah. Tetapi manusia itu adalah karya ciptaan Tuhan. Itu catatan Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27. Ia diciptakan dengan cara yang sangat unik. Keunikannya di mana? Ia berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya. Cara Tuhan menciptakan manusia itu sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, Ia berkata, Dia berfirman, Dia mencipta manusia itu dengan tangannya sendiri. Dan ada satu lagi yang paling unik, bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena manusia bukan jelmaan dari diri Allah, tetapi dia adalah ciptaan Allah, maka manusia itu sangat memiliki keterbatasan. Dia tidaklah sama dengan Allah sang penciptanya. Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Sudedo kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menolaknya. Tidak seorang pun yang sempurna. Nobody is perfect. Ya. Tidak seorang pun dari antara kita yang sempurna. Baik dia pelayan atau jemaat, baik parhalado atau ruas, baik pemerintah atau rakyat, baik masyarakat kota atau masyarakat desa, semua memiliki kelemahan dan keterbatasan. Kita terbatas, ya. Baik secara fisik, baik secara emosi, kemampuan intelektual kita sangat-sangat terbatas. Bukti konkret dari kelemahan dan keterbatasan kita, ya, kita memiliki rasa khawatir. Kita merasakan haus, ya. Kita pasti merasakan lapar, sakit, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita hadapi pada saat ini, ketika wabah pandemi COVID-19 sedang berkecamuk di berbagai negara termasuk di kota kita, tidak ada manusia yang tidak merasa khawatir. Tidak seorang pun dari antara kita yang tidak merasa takut. Semua kita pasti merasakan kekhawatiran. Karena kemampuan kita terbatas. Oleh karena itu, ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya tidak ada ruang atau waktu bagi kita
untuk memegahkan diri atau untuk sombong, untuk angkuh, karena kita hanyalah insan yang memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan. Apa yang kita miliki saat ini itu adalah anugerah dan titipan Tuhan buat kita semua. Karena itu syukurilah amang inang apa yang sudah kamu dapatkan pada saat ini. Syukurilah apa yang sudah kamu miliki pada saat ini. Waktumu itu adalah anugerah, ya. Kalau orang Eropa berkata waktu itu adalah uang, tetapi anak-anak Tuhan berkata waktu adalah anugerah. Itu pengakuan anak-anak Tuhan. Waktu bukan uang, tetapi waktu itu adalah kesempatan dan anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Karena itu syukurilah. Termasuk hidup dan kehidupan. Hidupmu itu inang anugerah, waktumu itu amang anugerah, kesehatanmu itu adalah anugerah. Karena itu ucaplah syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ingat, semua manusia memiliki keterbatasan. Karena itu kita ditantang untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu dan kehidupan ini. Saya mau katakan kepada kita semua, orang paling miskin di dunia ini adalah mereka yang tidak mau dan tidak tahu untuk mengucap syukur. Dialah orang paling miskin di dunia ini. Saat kita tidak mau dan tidak tahu untuk mengucap syukur, berarti kita adalah orang paling miskin. Kemiskinan bukan diukur dari seberapa banyak aset yang kita miliki, seberapa banyak deposito yang kita simpan, tetapi kemiskinan itu ketika kita tidak tahu dan tidak mau untuk mengucap syukur. Halak naso uboto madok mauliate, dietong do ngulunai do tikinai alani guguna. Itu orang yang tidak mau dan tidak tahu bersyukur. Molubui di parsikolahong geleng nai dietong do yalani kemampuan na alani malo na alani sinadongan. Molo sehat ibana sahat tunuaing dietong go yalani gugu na doh alani malo. Tetapi nats ini mau ingatkan kita. Siapakah engkau? Ingat, hidupmu sangatlah terbatas. Idu benadidok tiki parasian donuai. Tiki parasian. Ini adalah momen yang sangat tepat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, mengingatkan kita, menuntun kita, supaya kita insaf akan hidup dan kehidupan ini, dan kembali kepada Sang Pencipta untuk senantiasa ucap syukur. Molo halak naso di boto madok mauliate, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia miliki. Dia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia dapatkan. Dia pasti akan tamak, ya. Holsapan, ya, holsapan bahasa Batak.
hadorusan. Dan ibu itu madok saya. Ya. Itu orang yang tidak tahu bersyukur. Namun di atas semua itu, ada satu hal yang harus kita perhatikan lewat nats ini. Ya. Ingatlah bahwa hidup dan kehidupan manusia itu, hidupmu itu sangat singkat dan terbatas. Dan ingat, kelemahanmu itu bukanlah masalah utama. Yang paling utama adalah apa yang kita kerjakan saat kita menyadari kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kita bertujuan agar kita senantiasa rendah hati, supaya mau merendahkan diri. Keterbatasan itu menuntun kita, mengajari kita asagabe halak na marroha, asagabe halak na serep, supaya kita senantiasa rendah hati. Mari kita lihat profil pemazmur dalam nats ini. Pemazmur mengaku akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah. Jikalau aku melihat langit-Mu ya Tuhan, jikalau aku melihat buatan jari-Mu ya Tuhan, bulan dan bintang-bintang yang Engkau tempatkan, itu sangat dahsyat. Siapakah aku ini? Pemazmur mengaku keagungan dan kedahsyatan Tuhan. Nats ini menyadarkan dan menuntun kita supaya kita insaf dan selalu mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan terkesan dengan orang-orang yang menganggap dirinya kuat, hebat. Tuhan tidak akan pernah terkesan melihat orang-orang yang menganggap dirinya mampu melakukan segala hal. Tetapi Tuhan berkesan dan berkenan kepada orang yang mengakui dan menyadari keterbatasannya. Dalam catatan Alkitab kita bisa lihat beberapa contoh kisah orang-orang lemah, kisah orang-orang biasa, tetapi hidupnya Tuhan pakai untuk pekerjaan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Lihat seperti Musa, Yusuf, ya, seorang ibu janda miskin dari satu desa terpencil di Sarfat. Ahama guguni sadaina namabalu napugus muse. Dia adalah hanya sebatas insan yang lemah. Dia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi dia menjadi luar biasa karena Tuhan berkenan. Lewat kelemahannya Tuhan pakai untuk perkara-perkara besar. Ibu bapak jemaat yang terkasih, kita memang insan biasa ya. Tetapi kita bisa menjadi orang yang luar biasa saat Tuhan mau pakai kita, saat kita mau diperlengkapi Tuhan, kita akan mampu membuat perkara-perkara besar. Karena itu pengenalan akan Tuhan itu tergantung bagaimana relasi kita dengan Tuhan.
protes, kecewa dengan kelahiran anaknya. Karena dia menerima anak lahir buta. Ya. Dia marah dan tidak mau menerima kehadiran anaknya Gracia. Bahkan ayahnya mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil dalam keputusannya. Karena anaknya lahir dengan keadaan buta. Sungguh Tuhan tidak adil di dalam perbuatannya. Bahkan dia menghukum Tuhan. Ia ngejas Tuhan. Dia menghukum Tuhan. Karena kondisi anaknya yang cacat sejak lahir. Tetapi suatu ketika jalan hidup berkata lain. Gracia Epifania bertumbuh menjadi gadis yang percaya diri dan optimis. Ia memiliki bakat di dalam musik. Dia boleh memainkan musik dengan luar biasa. Ia sangat terkenal dan menjadi pribadi yang terkenal di kalangan publik dan boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga hati orang tuanya. Dan suatu saat ia berhasil mengembalikan dan membawa orang tuanya atau ayahnya untuk percaya kepada Tuhan. Ini perkara besar. Lewat potensi yang dia miliki, lewat keterbatasan yang dia miliki, Tuhan mau pakai dia untuk memuliakan namanya. Lewat potensi yang dia miliki di dalam kelemahannya, ia boleh meneguhkan iman banyak orang supaya tetap berpegang teguh dalam pengharapan akan janji Tuhan. Dia bersaksi, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang kepadamu. Engkau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ini perlu kita camkan. Meskipun kita memiliki banyak keterbatasan, banyak kelemahan, tetapi ingat, kita adalah bejana-bejana dari karya Tuhan. Ya. Kita adalah bejana-bejana tanah liat. Dan Tuhan adalah pengerjanya. Saat Tuhan berkenan kepada kita, Dia pasti bekerja melalui kelemahan kita. Ideben nahudok, kelemahanmu bukan hal yang paling utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita mempergunakan keterbatasan ini, kelemahan ini, supaya Tuhan mau memperlengkapi itu, supaya boleh menjadi berkat. Sampai di sini mari kita buka topik untuk diskusi. Untuk memperdalam pemahaman kita akan keterbatasan dan nats ini, mari kita buka topik diskusi. Kami mohon kepada Amang Liturgi supaya memandu diskusi kita. Mau lihat ya? Mau lihat deh dia Amang Pendeta kami. Karena kita udah dikasih kesempatan untuk diskusi, kita dari mana kita duluan? Ama apa Bapak apa Ibu dulu? Kami persilakan. Sehubungan dengan
topik nats ini Amang, tentang keterbatasan manusia. Tolong Amang rumuskan secara konkret makna dari keterbatasan manusia itu dalam kaitannya dengan rencana Tuhan. Mau lihatin. Satu aja dulu apa? Inang buru apa ini? Buru Gultom Amang. Gultom. Nyonya Simorangkir. Nyonya Simorangkir. Buru Gultom. Baru Gultom. Sintu enak. Tidak Amang, ruas. Ruas ya, baik. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Yang kedua Amang, bagaimana kita mampu menyelami kedalaman rahasia manang hahomion ni Tuhan, atau melihat rencana Tuhan secara menyeluruh, jika memang hanya insan yang lemah, memiliki banyak terbatasan, manusia banyak keterbatasan. Ada 3 pertanyaan ini Amang, satu lagi nih. Ya, langsung. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang membuat manusia itu terbatas atau memiliki banyak keterbatasan? Mau lihat ya, Ma? Oke. Terima kasih buat Inang Nyonya Simorangkir Buru Gultom yang mengajukan beberapa pertanyaan dalam pembahasan ini. Yang pertama tadi, makna dari keterbatasan manusia itu konkretnya apa gitu ya? Apa rumusan dari keterbatasan manusia itu? Saya mau jelaskan di sini Inang bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang pertama. Semua punya kelemahan dan keterbatasan. Dan makna dari keterbatasan manusia itu adalah hakikat dan kemampuan manusia itu memang terbatas karena keberadaan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Hakikat dan keberadaan manusia itu adalah ciptaan. Ia tidak akan sama dengan sang penciptanya. Jelasnya, ia tidak akan bisa melakukan sesuatu hal seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada saat Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak akan mungkin bisa kita lakukan karya yang dilakukan seperti perbuatan Tuhan. Karena kita adalah insan atau ciptaan daripada Tuhan. Ya. Manusia diciptakan dengan kuasa yang sangat-sangat mengagumkan, namun sebagai ciptaan manusia memiliki berbagai kelemahan dan keterbatasan. Buasa, ya. Buasa ikon terbatas sita. Ini perlu digarisbawahi. Kami mau jawab supaya manusia itu bergantung kepada Allah, ya. Supaya ada penyerahan diri kepada Tuhan. Supaya ada pengakuan
dan bergantung kepada Dia Sang Pencipta kita. Dan mau menyerahkan diri secara total kepada Sang Pencipta. Itu yang pertama. Jadi hakikat manusia itu sebagai ciptaan memiliki kelemahan dan keterbatasan. Ya, kita tidak akan mungkin sama dengan Dia Sang Pencipta karena kita adalah ciptaan. Dia sebagai creator, kita sebagai creation, ciptaan, tentu jauh beda dong. Ya, Dia maha sempurna, kita insan yang lemah. Ya, tetapi di tengah kelemahan dan keterbatasan, kita harus mau mengenal, mengaku, percaya, dan harus ada penyerahan diri secara total kepada Dia Sang Pencipta kita. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kita mampu menyelami rahasia rencana Tuhan, sementara kita adalah insan yang lemah. Lihat Gracia Epifania tadi, Inang, ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, walau aku memiliki keterbatasan, aku tidak melihat, tetapi hatiku memandang kepadamu, ya Tuhan. Ada penyerahan diri secara total kepada Sang Pencipta. Dia sadar akan kelemahannya. Dan dia mengaku akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Dia Sang Pencipta. Amang dan Inang yang terkasih, di balik keterbatasan kita, kuasa Tuhan mau dinyatakan. Jingot tamu do petahe, dan nasorang siap bortian, dungi ro mahala Yahudi didok, Rabbi, guru, siapakah yang salah? Anak inikah atau orang tua yang melahirkan dia? Siapa yang salah? Apa jawab Yesus? Jangan katakan siapa yang salah, anak ini atau orang tuanya. Tetapi lewat perkara ini kuasa Tuhan mau dinyatakan. Lewat kelemahan anak ini kuasa Tuhan mau dinyatakan. Ini benar hudok marhite kelemahan mi adong rencana ni Tuhan anak si papata romu tuk pedang diide secara kasat mata, tetapi mari kita menengadah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti semua akan rencana Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Karena manusia tidak akan mampu mengenal Tuhan jikalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Siapapun dia, baik jemaat atau sintua, baik sintua atau pendeta, baik jemaat atau pelayan, ia tidak akan mampu untuk mengenal Tuhan jikalau bukan Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan manusia tidak akan mungkin bisa menjumpai Allah jikalau bukan Tuhan yang datang kepada kita lewat Immanuel. Ide benna dak kita naro maddapot tonibana. Itu perbedaan kesaksian iman kita. Dan itu keunikan iman kita. Ya. Kalau dalam konsep teologi agama lain, mereka yang datang menjumpai Tuhannya dalam kesaksian iman Kristen, bukan kita yang datang menjumpai Tuhan, tetapi Tuhan yang datang untuk menjumpai umatnya.
Itu yang disebut Allah yang imanen, manang Immanuel ya. Dia datang dan bersama-sama dengan kita. Itu benar hudok. Dangadong jol mana bui mana da debata, au so di patad dahud debata diri na tuhita. Kita tidak akan mungkin bisa menjumpai Tuhan jikalau bukan Tuhan yang datang kepada kita. Tak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan jikalau bukan Tuhan yang membenarkan kita. Karena pembenaran itu adalah prestasi Tuhan. Itu adalah karya Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Nobody's perfect. Dangadok kita natigor diadupan ni debata. Ya. Dan kita tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus karena kita najis. Tidak akan mungkin bisa ketemu. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Ya. Tuhan mau sempurnakan kita. Jimolo adok pebui di bekoinang nadinggan, adong diulahua mang nasitong ingok ma. Ulaun ni toddi porbadia doi marhiti-hiti hadiriomu. Ini benai dok. Akauma perbue ni toddi di Galatia 5:22. Dak perbue mi dokon. Perbue ni toddi do na mangula lewat pribadi orang yang mau Tuhan pakai. Karena standar Tuhan adalah sempurna, ya. Perfect. Sementara kita tidak ada yang perfect. Kita najis, kita kotor, kita berdosa. Ya. Takaran atau standar Tuhan adalah sempurna, sementara manusia itu punya kelemahan. Tang matching kan? Tang ketemui. Alani ido unako marpangucadea tu pikiranmu sendiri haposi majahuba asaibana paturehon lakam. Kita tidak akan mungkin bisa mengerti, memahami ya Tuhan jikalau Tuhan bukan tidak memperkenalkan diri kepada kita. Ji sotung di doko saya akan menguasai firman Tuhan. Ya. Ingat strata apapun kita, ya. Manusia tidak akan mungkin bisa untuk menguasai firman Tuhan. Yang benar adalah berilah dirimu dikuasai oleh firman Tuhan. Karena sehebat apapun kita, strata apapun yang kita miliki, kita tidak akan mungkin bisa untuk menguasai firman Tuhan. Yang benar adalah berilah dirimu dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya kita boleh melihat, mengerti, memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Isedo debata. Ya. Iseho. Siapakah Allah? Siapakah manusia? Dia sungguh dahsyat. Dia maha baik, dia maha kudus. Bukan hanya kudus, tetapi maha kudus. Hidup naidok sempurna. Ya. Sempurna. Sama dengan ini. Ya. Ini kreasi manusia. Ya. Ini kita olah, kita bentuk dari benda yang sudah ada. Jadi kita mampu holan pa asing-asing kodo nabui kita kan. Secanggih apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, bisa merakit bom, ya, bisa menemukan pesawat-pesawat yang canggih,
tetapi pesawat itu tetap punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Jadi Holanda membentuk ulang gubui hita. Kalau ini kreasi manusia, tadinya ini dirangkai dari benda yang sudah ada, ya. Tetapi Tuhan tidak. Jadilah terang, ya jadi. Dia berkarya hanya dengan firman-Nya. Ya. Jadi mahona tiurna, jadi. Jadilah air, jadi. Manusia tidak akan mungkin bisa seperti itu. Ya. Itu nomor 2 ini. Ya. Jadi kita boleh mengerti, menyelami rahasia atau hahomionnya Tuhan, ya, jikalau kita mau diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau memang mengandalkan rasio, logika, ilmu pengetahuan, kemampuan kita pasti error. Tetapi berilah dirimu diperlengkapi oleh Tuhan, supaya kita boleh mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Jadi nomor 3, sahli mengelusi marah ate, ya. Ya. Hal-hal apa saja yang membuat manusia itu terbatas? Tadi saya sudah katakan atau sudah saya jawab, Inang. Hakikat dari semua ciptaan Tuhan itu baik dan sungguh baik adanya. Itu keberadaan dari semua ciptaan Tuhan. Ya, termasuk manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan baik adanya. Sempurna adanya, ya. Tetapi dosa merusak kesempurnaan yang Tuhan titipkan kepada manusia, ya. Dosa bukannya hanya pelanggaran terhadap perintah Allah, tetapi juga merupakan pemberontakan terhadap otoritas Allah. Dosa mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah dari manusia. Idu benadidok Apostel Paulus aida ngadong ibarni ituk saluhu dunasida mardosa jalada ngadong nadapot siap si pujiannya de batasyak kita. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, seketika itu juga kemuliaan Allah lepas dari manusia. Ya, lepas. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, Dia tempatkan di Taman Eden sempurna adanya. Sempurna. Tetapi dosa merusak kesempurnaan itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu juga kemuliaan Tuhan yang membungkus manusia itu hilang seketika. Manusia tersadar, saya sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kain yang dikenakan Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Allah menempatkan mereka di sana, bukan seperti kain ini. Kain yang mereka kenakan adalah kemuliaan Tuhan. Mulia mereka adanya karena mereka adalah ciptaan yang maha mulia. Tetapi ketika dosa merusak kemuliaan itu, ya, pakaian yang dikenakan Tuhan kepada manusia itu seketika itu hilang, lenyap. Mailama, gabe masih salah amma. Saling mendiskreditkan, saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab. Lihat, suami menyalahkan istri, ya. Istri juga menyalahkan suami, manusia menyalahkan ular, ya.
alam juga ikut dirusak. Ima jorbu ni dosa. Jadi dosa bukan hanya pelanggaran terhadap perintah Allah, tetapi juga merupakan sikap pemberontakan terhadap otoritasnya Allah. Dosa mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah dari diri kita. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan, Inang. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, mohon maaf dan kiranya Tuhan mau sempurnakan. Mau lihat ya, Mang? Ya, kami serahkan kembali kepada Amang liturgis. Jadi adong ke pesak kita menukun senama nunga be akamang dot teminang. Oke, melihat imam muludung ni. Mari kita bernyanyi buku ND nomor 27 ayat 7 sampai ayat ke-8. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, yang maha kudus, Allah kami yang maha sempurna, kami mau ucap syukur pada malam hari ini. Jikalau Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu di dalam ibadah doa malam ini. Bapa di dalam surga, kami memohon dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Lihatlah kami anak-anak Tuhan yang berkumpul dalam ibadah ini. Mari Tuhan Engkau sempurnakan lagu puji-pujian kami, Engkau sempurnakan persekutuan kami, Engkau berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hidup dan kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memperlengkapi kami semua jemaat-Mu, supaya kami tidak hanya sebatas pendengar, tetapi jadikan kami Bapa sebagai pelaku akan firman-Mu, supaya kami sadar dan mengerti akan keberadaan kami sebagai ciptaan Tuhan. Sungguh Bapa, kami sangat memiliki berbagai kelemahan. Kami memiliki berbagai keterbatasan. Di atas semuanya itu kami memohon kepadamu Bapa. Mari Engkau sempurnakan hidup dan kehidupan kami. Secara khusus ibadah kami pada malam hari ini Tuhan sempurnakan. Supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Supaya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat persekutuan kami pada saat ini kami semua diberkati. Dan kami akan pulang dengan sukacita. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi saluran berkat Tuhan kepada semua anak-anak kami, untuk keluarga, untuk sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan berkenan untuk memberkati ibadah ini dan kami semua yang hadir pada saat ini. Dan kami berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau lindungi mereka.
Engkau jaga hidup dan kehidupan mereka. Engkau berikan sukacita kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya jemaat Jati Sampurna dan Marsada Gunung Putri. Supaya oleh berkat Tuhan, mereka semakin setia untuk percaya dan mengikut Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi buku ND nomor 27, dimulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan di malam hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan lewat persekutuan kami, lewat pertanyaan kami pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan, inilah kedatangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami datang kepadamu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, lewat ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kami dari pagi hingga malam hari ini Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi kami ya Tuhan, di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terlebih Tuhan pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dari week 1 hingga week 13, bahkan jemaat-Mu juga yang ada di HKBP Marsada Gunung Putri ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami, berikan sukacita bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan di situasi saat ini yang kami hadapi ya Bapa, kami sering bimbang ya Tuhan, kami sering ragu dengan situasi, dengan mewabahnya COVID-19 Tuhan di negara kami ini. Kami tidak tahu Tuhan melakukan apapun, tapi kami percaya dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat semua jemaat-Mu di Jati Sampurna ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga Tuhan, khususnya ya Tuhan buat anak-anak kami yang kecil, Engkau berkati pertumbuhannya, Engkau berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Bahkan anak kami yang sekolah Tuhan,
Kami percaya Engkau memberikan sukacita buat anak-anak kami Tuhan, sekalipun mereka belajar di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami tidak tahu kapan wabah ini berakhir ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami yang Kau kasihi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Engkau tunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Bahkan anak-anak kami juga Tuhan, yang sudah cukup berumur ya Bapa, Engkau berikan jodoh yang sepadan dan seiman dengan kami ya Tuhan. Agar kami senantiasa orang tua penuh sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Berkati pelayanan hamba-Mu di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, anaknya Tuhan Engkau berkati, agar biar hamba-Mu ini menjadi saluran berkat buat semua jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, secara khusus kami berdoa buat semua hamba-hamba-Mu Sintua yang ada di HKBP Jati Sampurna ini, bahkan di HKBP Bersara Gunung Putri. Berikan kekuatan sukacita Tuhan di dalam melaksanakan tohonan Sintua kami Tuhan, agar kami senantiasa sehati sepikir di dalam melaksanakan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat uluan kami HKBP Jati Sampurna ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan panjang umur buat Abang Pendeta kami, Pendeta Marolop Sinaga ya Tuhan. Berkati Tuhan pendeta kami Tuhan, agar senantiasa untuk melayani gereja-Mu ini Tuhan, di dalam sukacita yang daripada-Mu Bapa. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, di setiap rencana program gereja-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menyertai, terlebih di rencana daripada panitia tahun sending Tuhan. Kiranya Engkau semuanya turut campur tangan, biar rencana panitia ini Tuhan menjadi rencana-Mu juga Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi jemaat-Mu Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat pemimpin kami Tuhan, yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberi roh akan takut akan Tuhan, untuk melakukan jabatan mereka dan segala pekerjaan mereka Tuhan. Agar kami senantiasa masyarakatnya ini ya Tuhan, boleh hidup bertetangga dengan penuh sukacita. Walaupun kami beda keyakinan Tuhan, beda agama, tapi kami percaya Engkau satukan kami di bangsa kami ini, agar kami senantiasa penuh sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, begitu banyak dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ampuni atas dosa pelanggaran kami, agar kami jadi anak-anak-Mu yang layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1 dengan 2, sambil kita mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus do Tuhanku sihokop awon ibana doha posakit tangan nanagogo manugu awon patogu au dilakaki. Tuhaku totong sumari honao martua sonang tondiko holong nirohana pai sarao
Mardame totong rohaku, Mardame totong rohaku. Yesus do Tuhan siramot di awal, namar gogoyon diriku, nanggo parukiran bodang natina, sabam do di rohaku. Tuhaku gotong sumari honao, martua sonang tondiko. Holong ni rohan apai sarawo, mardame totong rohaku, mardame totong rohaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami mau serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan di dalam kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia yang sudah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam bagimu semua yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat malam. Horas.